Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ana Wulandari Putri Setiawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Scoping Review Efek Hesperidin pada kadar lipid tikus dislipidemi. Di mana untuk pendahuluannya, penyakit kardiovaskular adalah sekelompok penyakit jantung dan pembuluh darah dengan jumlah kematian 17,9 juta kematian setiap tahunnya, dan Indonesia menempati posisi ketiga se-ASEAN. Salah satu faktor resikonya adalah dislipidemi yang merupakan suatu kondisi kadar lipid yang abnormal dalam tubuh dengan data menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan lebih dari 28,8% penduduk usia di atas 15 tahun mengalami kadar kolesterol yang abnormal. Pengobatan untuk kondisi dislipidemi ini sudah baik, namun efek sampingnya masih terdapat banyak karena dari pengobatan yang sifatnya farmakologis. Sehingga kemudian muncul suatu tren diet dari menggunakan lemon, di mana lemon ini mengandung suatu zat aktif bioflavonoid yang disebut sebagai hesperidin. Selain pada lemon, juga terdapat pada buah jeruk manis, anggur, dan juga buah-buah lainnya. Karena sifatnya merupakan zat herbal, dia memiliki efek samping yang minim dan sudah banyak diteliti. Salah satunya di sini yang saya jelaskan, di mana penelitian terdahulu ini banyak menjelaskan tentang hesperidin, namun hasilnya masih kurang sejalan terhadap kondisi kadar lipid dalam tubuh, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kadar efek dari si hesperidin ini terhadap kadar lipid dalam tubuh. Namun karena penelitian yang banyak terdapat itu masih bersifat preklinik, maka mungkin hesperidin ini diharapkan dapat menjadi pengobatan komplementer untuk pengobatan utamanya, yaitu pengobatan farmakologis. Sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan masalah apakah terdapat perubahan kadar lipid pada tikus dislipidemi yang diberi hesperidin. Untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah scoping review dengan populasinya jurnal internasional yang berkaitan dengan judul, sampelnya 680 artikel dengan sumber data dari 4 database, ProQuest, PubMed, ScienceDirect, dan Springer Link. Dengan screening kriteria inklusi, artikel yang berkaitan dengan permasalahan, full text berbahasa Inggris, dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Serta kriteria eksklusi tidak sesuai dengan komponen PCOS tidak dapat diakses penuh, dan juga artikel duplikasi. Di sini ada beberapa kata kunci yang didapat dari 4 database yang berbeda, sehingga dari hasil pencarian menggunakan kata kunci ini, didapatkan 680 artikel, kemudian di-screening kembali menggunakan kriteria inklusi, sehingga didapat 264 artikel, kemudian menggunakan komponen PCOS diperiksa kembali dan didapatkan yang sesuai dengan komponen PCOS-nya 4 artikel, lalu menggunakan kriteria appraisal instrumen yaitu RF 2.0 didapatkan 4 artikel yang eligible. Untuk hasil dan pembahasannya, 4 artikel ini, yang pertama dari Habauzit v. et al. Pada tahun 2011 dengan intervensi hesperidin 0,5%, naringin 0,5%, dan gabungan hesperidin serta naringin masing-masing 0,25% didapatkan hasil penurunan pada kadar kolesterol dan trigliserida. Hasil yang paling signifikan adalah hesperidin 0,5%. Kemudian dari Wang X et al. Pada tahun 2011 dengan intervensi hesperidin 0,08% dan hasilnya itu adalah penurunan kadar kolesterol total dan trigliserida. Kemudian yang ketiga dari Prasatong P et al. Pada tahun 2020, intervensinya 2 dosis hesperidin yaitu 15 mg per kilogram dan 30 mg per kilogram dan metformin 100 mg per kilogram. Dengan hasil penurunan kadar kolesterol total, penurunan trigliserida, dan peningkatan dari kolesterol HDL. Dosis yang paling signifikan dari kedua dosis hesperidin ini adalah yang 30 mg per kilogram. Dan yang terakhir dari Guerrero et al. Tahun 2020 dengan intervensi 2 dosis 40 mg per kilogram dan juga 100 mg per kilogram didapatkan hasil penurunan kolesterol total serta peningkatan kadar kolesterol LDL. Mekanisme yang diduga berperan dalam perubahan kadar lipid pada keempat artikel ini adalah inhibisi dari HMG-CoA reduktase, ACAT atau asil CoA kolesterol asil transferase, dan juga regulasi dari ekspresi mRNA, CFABP, dan juga HFABP yang berperan dalam menurunkan kadar lipid setelah diberi intervensi dari hesperidin. Sehingga dari keempat penelitian tadi, dengan yang paling lama itu waktunya 12 minggu, dan yang paling cepat itu 4 minggu, didapatkan hasil perbaikan pada profil lipid tikus. Sehingga dapat disimpulkan, pemberian dari hesperidin ini menyebabkan adanya perubahan kadar lipid pada tikus dislipidemi, di mana perubahan ini berupa menurunnya kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan juga trigliserida, serta meningkatnya kadar HDL atau kolesterol HDL.
Di sini sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.